Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah alladzi faddalana bi syahri Ramadan. Syahrun fihi shaimun ghufira lahum ma taqaddama min dambihim. Syahrun fihi unzilal Qur'an hudan linnas wa bayyinat minal huda wal furqan. Syahrun fihi unzila lailatul qadri khairun min alfi syahr. Assalatu wassalamu ala rasulillah wa ala alihi wa ashabihi wa mawalah wa ba'du. Alhamdulillah kita semuanya Allah berikan kesehatan lahir dan batin sehingga pada hari ini kita bisa bertemu secara keseluruhan meskipun melalui melalui Zoom ya secara maya. Mudah-mudahan ini tidak mengurangi makna pertemuan kita untuk melaksanakan sebuah kegiatan yang bertajuk Halal Bihalal Keluarga Besar SD SMP Generasi Azkia. Salawat serta salam semoga senantiasa dilimpahkan kepada Nabi Muhammad SAW beserta keluarga, sahabat dan para pengikutnya. Baik, anak-anakku semuanya, saya ingin coba share screen. Ya, pertama tentu kami ingin mengucapkan Aid Mubarak, taqabbalallahu minna wa minkum, ja'alana wa iyyakum minal aidin wal faizin wal maqbulin, kullu amin wa antum bi khair. Tolong sampaikan kepada keluarga, anak-anakku semuanya, siswa SD SMP Generasi Azkia, pengurus yayasan, kepala sekolah, dewan guru, dan staf seluruhnya mengucapkan selamat Hari Raya Idul Fitri. Mohon dibukakan pintu maaf lahir dan batin untuk segala kekurangan dan kesalahan kami. Baik, tema kita pada hari ini adalah tentang halal bihalal. Ya, halal bihalal ini sekilas diambil dari bahasa Arab ya, karena kata halal itu memang sumbernya dari bahasa Arab. Kemudian halal bihalal ini hanya bisa dibilang merupakan tradisi yang baik yang ada di Indonesia. Kalau kita berkunjung ke negara lain, belum tentu ada istilah halal bihalal ini. Gitu ya. Mungkin mereka ada acara serupa, tapi istilahnya mungkin bukan halal bihalal. Karena halal bihalal ini merupakan tradisi murni yang lahir di Indonesia. Anak-anak perlu tahu bagaimana sejarah halal bihalal di Indonesia. Ya. Jadi halal bihalal ini dicetuskan oleh Kiai Wahab Hasbullah. Anak-anak bisa search siapa sih Kiai Wahab Hasbullah itu gitu ya. Tapi ceritanya zaman pasca kemerdekaan pada tahun 1946 itu, setelah Indonesia memproklamirkan diri kemerdekaannya, itu terjadi permasalahan yang cukup gawat di negara kita. Para tokoh politik tidak akur, berebut kekuasaan, berseteru satu dengan yang lainnya. Nah, kondisi negara yang tidak akur ini kemudian Presiden kala itu, ya, Bung Karno, Bapak Insinyur Soekarno, meminta Kiai Haji Wahab Hasbullah untuk membantu mencarikan solusi bagaimana caranya supaya para tokoh Indonesia ini bisa akur. Kemudian saat itulah Kiai Wahab Hasbullah menyarankan sebuah kegiatan, yakni halal bihalal. Nah, sejak saat itu kemudian tradisi ini berlangsung hingga sekarang. Nah, apa sebenarnya makna dari halal bihalal itu? Karena dari bahasa Arab secara hukum berarti kita berpindah dari yang haram kepada yang halal. Gitu ya. Haram itu dari sesuatu yang mendatangkan dosa berpindah kepada sesuatu yang tidak mendatangkan dosa. Apa saja yang bisa mendatangkan dosa? Bermusuhan itu bisa mendatangkan dosa. Memutus tali silaturahmi bisa mendatangkan dosa.
Tidak akur dengan teman mendatangkan dosa. Tidak akur dengan tetangga mendatangkan dosa. Durhaka pada kedua orang tua itu mendatangkan dosa. Nah, melalui kegiatan halal bihalal ini, semua yang bisa mendatangkan dosa itu kita tinggalkan. Kita beralih kepada yang halal, yang tidak mendatangkan dosa. Kalau sebelumnya suka marah-marah pada orang tua, berubah sikapnya menjadi hormat, menjadi santun, menjadi sayang pada orang tua. Berarti dia telah melakukan halal bihalal. Yang sebelumnya merasa berdosa, pernah melakukan kesalahan pada teman, pada tetangga, pada keluarga, minta maaf supaya dosa yang dilakukan sebelumnya luruh kemudian menjadi tidak berdosa. Nah, ini makna secara hukum dari pengertian halal bihalal. Kalau secara bahasa, halal bihalal itu terdiri dari kata bersumber dari kata halah atau bersumber dari kata halalah. Kedua, kata ini memiliki arti menyelesaikan masalah atau kesulitan, atau meluruskan benang kusut, bisa juga mencairkan yang beku, bisa juga membebaskan ikatan yang membelenggu. Jadi makanya Kyai Wahab Hasbullah dengan konsep halal bihalal itu agar yang kaku-kaku sebelumnya, yang tidak akur sebelumnya, yang bermusuhan sebelumnya itu bisa menjadi akur, bisa menjadi harmonis. Nah, itu ya secara maknawi. Baik, anak-anakku semuanya, selanjutnya halal bihalal tentu di Indonesia banyak dirayakan pada saat Hari Raya Idul Fitri. Nah, ada beberapa sunnah nih yang dilaksanakan oleh Rasulullah ketika melaksanakan Hari Raya Idul Fitri. Meskipun Hari Raya Idul Fitrinya sudah lewat, ada baiknya kita juga tahu supaya kalau ada yang belum kita laksanakan, bisa kita laksanakan pada Hari Raya Idul Fitri yang akan datang. Yang pertama, pada tanggal 1 Syawal itu kita disunahkan untuk makan sebelum berangkat sholat Idul Fitri. Makan apakah harus makan besar ataukah harus makan kecil? Ya, boleh makan kecil saja sekedarnya, tidak harus makan besar. Nanti kalau makan besar bisa ketinggalan sholat Idul Fitri di masjid ya. Kemudian yang kedua menggunakan pakaian terbaik. Apakah harus baru? Tidak. Pakaian terbaik tidak harus baru. Jadi kalau anak-anak kemudian merengek minta dibelikan baju baru karena ingin menyambut Hari Raya Idul Fitri, itu bukan yang disunahkan oleh Rasulullah. Pakaian yang terbaik di sini adalah pakaian terbaik yang kita miliki. Mana pakaian terbaik dari setumpuk pakaian yang ada di lemari itu yang kita miliki, pakailah itu. Nggak mesti yang baru. Tapi kalau ada keluasan rezeki untuk membeli yang baru, silakan saja, boleh-boleh saja. Yang ketiga, membayar zakat fitrah. Saya ingin percepat saja karena waktunya tidak banyak ya. Membayar zakat fitrah. Jangan lupa, sebelum berangkat sholat Idul Fitri, kalau belum membayar zakat fitrah, tunaikan dulu zakat fitrah. Karena batas akhir pembayaran zakat fitrah itu sampai selesainya sholat Idul Fitri. Kalau sudah selesai sholat Idul Fitri, zakat fitrah sudah tidak bisa dibayarkan. Artinya, kalau belum dibayarkan, kita berhutang, tidak membayar zakat fitrah kita saat itu. Kemudian yang keempat membaca surat Qaf dan Al-Qamar saat sholat, itu ada hadis Rasulullah yang menyatakan itu. Ketika berangkat sholat Idul Fitri menempuh rute yang berbeda, misalnya saat berangkat melewati sebelah kanan, jalan sebelah kanan masjid, pulangnya lewat jalan sebelah kiri masjid. Kemudian yang ke 8 ya, bersenang-senang sewajarnya, merayakan Idul Fitri sebagai hari kemenangan sewajarnya, nggak boleh berlebihan gitu ya. Dan yang paling baik untuk dilakukan saat kita merayakan Hari Raya Idul Fitri ini juga sunnah Rasulullah adalah mengunjungi yang sakit dan bersilaturahmi. Kalau ada tetangga, ada keluarga yang sakit, jangan lupa kunjungi supaya keluarga dan tetangga kita yang sakit juga bisa merasakan kebahagiaan di Hari Raya Idul Fitri ini. Mudah-mudahan semua sunnah itu sudah kita laksanakan pada Hari Raya Idul Fitri kemarin. Kalau masih ada, tentu insya Allah kita masih Allah akan berikan umur yang panjang. Jangan lupa pada tahun-tahun yang akan datang untuk dilaksanakan. Nah, salah satu juga yang biasa kita lakukan pada saat Idul Fitri adalah berkunjung, menjalin silaturahmi, halal bihalal. Salah satu
bentuk halal bihalal itu adalah melakukan kunjungan silaturahmi, entah kepada tetangga, entah kepada keluarga, kepada kakek, kepada bibi, kepada paman. Anak-anak ini perlu kita bekali bagaimana adab bertamu. Adab ini bukan hanya berlaku ketika kita berkunjung pada saat Hari Raya Idul Fitri, tetapi di luar Hari Raya Idul Fitri, kita juga harus memperhatikan adab bertamu ini ya. Apa saja? Yang pertama, mengucapkan salam. Wajib mengucapkan salam itu, jangan langsung masuk ke rumah sebelum mengucapkan salam. Ya, ini diperintahkan oleh Allah Subhanahu wa taala di dalam surat An-Nur ayat 27. Wajib mengucapkan salam sebelum masuk rumah. Kemudian yang kedua, meminta izin masuk. Meskipun kita sudah mengucapkan salam, tapi kalau belum dipersilahkan masuk, jangan langsung nyelonong masuk rumah. Tunggu dulu, dipersilahkan oleh yang punya rumah untuk masuk, baru masuk. Kalau belum dipersilahkan, jangan dulu. Siapa tahu di dalam rumah masih ada sesuatu yang orang lain tidak perlu tahu. Bahkan orang lain tidak boleh tahu. Sehingga tuan rumah harus membereskan itu. Jangan dulu masuk, sampai dipersilahkan untuk masuk. Ya. Kemudian yang ketiga, jika tidak diizinkan, tamu sebaiknya pulang. Ini dijelaskan dalam surat An-Nur ayat 28. Kalau sudah mengucapkan salam sebanyak 3 kali tidak ada jawaban, jangan sampai memaksa, nguluk salam, sampai melihat, ngintip di jendela, gedor-gedor pintu, lewat pintu belakang, gedor lagi. Jangan. Sudah 3 kali tidak ada jawaban salam, pulang. Nanti cari waktu yang lain untuk datang lagi. Ya, kalau rumah saya ke rumah dia jauh, dia di Bandung, saya di Jakarta, saya sudah ketok pintu, ucapkan salam 3 kali tidak ada jawaban, ya tetap harus kembali. Kembali, nanti datang lagi di lain jam, mungkin 2 jam lagi datang, coba ketok lagi, gitu ya. Begitulah adab bertamu. Mungkin tuan rumah saat itu belum mau dikunjungi karena ada urusan yang harus diselesaikan, gitu ya. Kemudian, ini penting. Yang keempat, berdiri tidak menghadap pintu. Kalau ngetok pintunya tentu di depan pintu. Tapi setelah ngetok pintu, bergeser ke samping. Ya, jangan tetap berdiri di depan pintu. Kenapa? Untuk menjaga pandangan kita. Supaya kalau tuan rumah membuka pintu, mata kita tidak langsung melihat isi rumah itu. Kita bergeser ke samping. Setelah ketok pintu atau ketok tekan belnya, pertanda kita mau bertamu, jangan tetap berdiri di depan pintu, bergeser ke samping kanan atau bergeser ke samping kiri. Tujuannya supaya kita bisa menjaga pandangan ketika tuan rumah membuka pintunya, kita tidak langsung melihat isi rumah itu. Dikhawatirkan ada sesuatu yang tidak boleh dilihat oleh orang lain. Yang kelima, kalau kita harus menginap, tidak boleh lebih dari 3 hari. Ya, kalau kita ini khususnya bagi yang bukan keluarga. Kalau keluarga sendiri, apakah itu kakek, nenek ke rumah keluarga inti gitu ya, mungkin senang kita bisa bermalam lebih dari itu, lebih lama mungkin mereka lebih senang. Tapi kalau bukan keluarga inti, mungkin ke paman gitu ya, atau mungkin saudara jauh, apalagi hanya sekedar teman. Kalau kita ingin menginap, jangan lebih dari 3 hari. Khawatir keberadaan kita di rumah itu menyusahkan tuan rumah, menyusahkan juga mengganggu urusan dan pekerjaan tuan rumah, gitu ya. Yang keenam, meminta izin sebelum makan dan tidak melirik kanan kiri. Kalaupun kita sudah dihidangi makanan, disuguhi makanan, apakah itu makanan ringan ataukah itu makanan berat gitu, disuruh makan bersama, ya, jangan langsung ambil tanpa terlebih dahulu dipersilahkan. Nunggu dipersilahkan. Kalau sudah dipersilahkan makan, dipersilahkan minum, boleh ngambil. Ambillah seperlunya aja, jangan langsung mengambil sebanyak yang kita bisa, tapi kemudian nanti lebih-lebih makanannya nggak habis. Ambil secukupnya, nanti kalau perlu tambah lagi. Yang ketujuh, ya, adab bertamu membawa hadiah dan tidak memberatkan tuan rumah. Kalau memang ada sesuatu yang bisa kita bawa, apapun itu yang kita miliki, hasil pertanian mungkin dari rumah sendiri, atau mungkin ada kebutuhan rumah tangga yang lebih yang kita miliki, boleh dibawa
ketika kita berkunjung sebagai hadiah untuk yang kita kunjungi. Kemudian yang paling penting ini juga, ini sangat penting, yang ke-8, tidak diperkenankan mengintip ke dalam rumah. Ketika datang ke rumah, jaga pandangan kita, jaga perilaku kita, nggak boleh apalagi sampai masuk ke area-area privasi. Lari, tiba-tiba lari masuk ke dalam rumah, ke dalam ruang, ke dalam kamar si pemilik rumah, itu nggak boleh. Ya, karena ada area-area privasi di dalam rumah yang tidak boleh diketahui oleh orang lain. Ini termasuk kita diajarkan masuk ke dalam kamar orang tua saja, kita harus minta izin, boleh tidak masuk. Masuk ke kamar Abi dan Umi, ke dalam kamar Mama, Papa, itu harus minta izin. Ya, ke kamar lainnya juga ketok pintu dulu, jangan langsung nyelonong, apalagi itu kita berada di rumah orang lain. Jadi jangan sampai anak-anak kita ini nanti dicap, wah itu sekolahnya di mana, generasi Askia, kok nggak sopan ya datang bertamu ke rumah orang, main nyelonong masuk ke kamar orang saja. Padahal di kamar ada sesuatu yang tidak boleh dilihat oleh orang lain. Jangan sampai terjadi seperti itu. Ini bukan hanya anjuran kita, tapi ini ajaran agama kita. Agama kita mengajarkan kita untuk menjaga hal-hal ini. Baik. Kemudian tahniah hari raya. Di hari raya kita biasa mengucapkan tahniah, selamat gitu ya. Apa sih sebenarnya ucapan selamat yang diajarkan oleh agama itu? Dalam sebuah hadis dari Jubair bin Nufair itu disampaikan bahwa para sahabat Rasulullah itu di zaman dahulu ketika hari raya Idul Fitri saling mengucapkan taqabbalallahu minna wa minka. Itu ucapan yang biasa dilakukan oleh sahabat di zaman dahulu. Kemudian Imam Ahmad menyatakan enggak apa, boleh-boleh saja satu sama lain di hari raya mengucapkan taqabbalallahu minna wa minka. Tapi dalam riwayat disebutkan saya tidak mengucapkan tahniah. Tapi kalau ada orang mengucapkan tahniah, mengucapkan taqabbalallahu minna wa minka, ya saya membalasnya. Itu kata Imam Ahmad. Jadi kemudian ada Syekh Muhammad bin Shalih Al-Utsaimin rahimahullah ditanya, apa hukum mengucapkan selamat hari raya? Lalu adakah ucapan tertentu di hari raya? Syekh Muhammad bin Shalih Al-Utsaimin menyampaikan ketika mengucapkan selamat hari raya Id itu dibolehkan saja. Tidak ada ucapan khusus. Jadi boleh sebagaimana yang berlaku di Arab, taqabbalallahu minna wa minka, boleh juga selamat hari raya Idul Fitri ala Indonesia, boleh juga Id Mubarak, boleh juga yang lainnya. Enggak ada ucapan-ucapan khusus, tetapi ucapan-ucapan yang mengandung makna tahniah, juga doa-doa yang baik yang selayaknya diucapkan kepada kita. Baik, anak-anakku semuanya, terakhir, mudah-mudahan momentum halal bihalal ini bisa kita jadikan momentum untuk mempererat ketiga ukhuwah. Ya, ada ukhuwah Islamiyah, ukhuwah itu persaudaraan. Ada ukhuwah Islamiyah, persaudaraan sesama muslim. Ada ukhuwah watoniyah, ada persaudaraan sesama bangsa. Ada ukhuwah basyariyah, ada persaudaraan sesama manusia. Kalau kita bersaudara sesama muslim, bukan berarti kita tidak bersaudara dengan yang bukan muslim. Karena dengan yang bukan muslim kita masih diikat dengan satu kebangsaan, sesama bangsa Indonesia. Ini ukhuwah watoniyah. Kalau kita bukan bersaudara sebangsa dan setanah air, tapi kita masih saudara sesama manusia. Kita dengan warga Malaysia, Brunei, Singapura memang bukan sebangsa dan setanah air, tapi kita masih bersaudara karena kita sama-sama manusia. Nah, persaudaraan, ketiga persaudaraan ini mudah-mudahan kita bisa pelihara dengan baik sejak dini, perlakukan orang lain, apapun itu agamanya, apapun itu sukunya, apapun itu bangsanya, apapun itu etnisnya, seperti saudara-saudara kita. Demikian yang bisa saya sampaikan, kurang lebihnya mohon maaf. Aku qauli hadza astaghfirullah li wa lakum wa billahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.